Terus habis itu aku diginiin, terus kayak aku langsung mau ke toilet kayak gitu. Oh, Aku tanya ke kamu dia, nanya. aku tanya ke dia kan, mau ke toilet. Dia cuma geleng-geleng doang tapi tanpa bersuara. Terus kayak aku ngerasa kayak aduh, kayak udah nggak enak Udah nih ada kayak gitu. aduh Iya, gitu aduh ya. apa nih kayak gitu. Ya udah aku baca-baca aja, aku baca ayat kursi. Aku baca ayat kursi. Baru 3 kali aku baca ayat kursi terus ada yang bisikin. Jadi kayak dia kan di sini aku. Dia di kanan. sini, di sini aku tuh ada bisikin. Dan beda suaranya bukan suara temen aku. Ayat kursi mah udah biasa. Yo, astagfirullahaladzim. Kita kembali lagi di sesi kedua episode apa ya? Video Video kedua. kedua perbincangan malam Kliwon. Betul. Yang di syuting di akhir Mei ini. Betul. Bener ya? Kalau sebelumnya ada Mbak Ica yang sudah sharing-sharing tentang pengalamannya waktu mudik ke Temanggung. Kali ini ada siapakah gerangan? Kali ini ada seorang teman Kliwon yang lagi ngejar maraton katanya. Betul. Maratonnya PMK. Dia dulu pernah dengerin, terus kosong, baru dengerin lagi. Kosong adalah isi soalnya. Nah, itu tong samcong biasanya. Iya. Tadi sampai mana tuh gua? Itu kosong. Ah, itu dia. Dan teman Kliwon yang satu ini punya pengalaman mistis yang layak diceritakan ketika dia sedang KKN di kota Pemalang. Oh. Langsung aja kita panggil Siap. Oke. Kak April. Silakan. Silakan Kak Halo. April. Oh, Di sini, dari Oh, sini. Iya. Halo Kak April. Silakan. Aku manggil Kak atau Mbak? Terserah Enaknya. apa aja. Terserah Mbak, apa boleh. aja. Terserah. April juga nggak apa-apa. Terserah boy. Gitu. Mei gimana kalau Mei? Ya. Agak beda orang ya. Oh kalau beda ini. orang. Iya. Ini Mbak, tar dulu deh. KKN di Pemalang. Iya, Oke. Kampus dulu di mana Mbak emang? adalah Nggak boleh disebut nggak boleh katanya. disebut Kotanya aja deh. kotanya. Purwokerto. Kalau kotanya tuh kayak Kan udah pasti. banyak. Banyak. Pokoknya di Purwokerto. Iya, oke. Benar. Ngambil jurusan? Pertanian. Oh, Ya. meneliti nanas di Pemalang. Enggak, kan di Pemalang KKN tuh. Iya loh. Meneliti nanas madu. Iya, emang ada sih, emang ada sih. Jurusan pertanian. Iya. Berarti kerjaannya sekarang pertanian juga dong. Kebetulan tidak. Terus sekarang apa berarti? Aku kerja di salah satu fashion school. Di Sekolah Jakarta. fashion. Iya. Oh, wow. Ya. Apa yang ditanam di sana? Kepercayaan diri, kepribadian. Sangat linear ya? Kepribadian, ya. Oke. Sangat-sangat Fashion school di Jakarta Iya. Selatan. Selatan. Oh, di daerah yang cukup bau namanya itu, betul. Apa tuh? Cician itu. Bukan ya, di Bukan, Cipete. bukan, Oh, bukan. Oh, Fashion itu satu school. lagi. Oh, Itu satu beda, lagi. Itu beda lagi. beda. Oke. Alright lah pokoknya. Oke. Ini berarti pengalaman pas KKN, Iya, pas aku KKN. maba berarti ya? Kok Oh, maba? enggak. Mau Itu lulus berarti mau ya? lulus itu kayaknya aku lupa deh, sekitar semester 6 ke 7 kayaknya deh. Pokoknya di bulan Januari Tahunnya? tahun 2000, awal tahun 2018 kalau nggak salah. Iya, Awal tahun 2018. Januari. Iya, Oke. betul. Kuliah di mana? Purwokerto. Iya, Terus KKN-nya di Pemalang. Pemalang. Iya. Oke. Jadi waktu itu aku KKN di Pemalang itu kayak salah satu desa di Pemalang. Sebut aja Desa T. Jadi sebenarnya di desa itu nggak kelihatan yang kayak hutan banget tuh enggak sih. Cuman emang aksesnya ke sana itu kita ngelewatin banyak hutan gitu-gitu. Oh. Cuman kayak aku tuh sebenarnya di desa yang termasuk rame karena di pas kecamatannya gitu. Jadi misalnya kecamatan T, aku pas di desa T kayak gitu. Oke. Jadi dekat sama pasar, dekat sama kayak minimarket gitulah di desa Iya. kayak gitu. Masih aksesnya masih oke lah kayak gitu, daripada temen-temenku kelompok yang lain itu banyak banget yang kayak di desa ujung banget yang bahkan mobil aja tuh nggak bisa masuk, jalannya macet iya. tanah gitu ya. Betul. Akses kayak sinyalnya juga masih susah kayak gitu sih. Nah, untung aku dapatnya itu yang lumayan masih di desa yang agak ramenya Iya. gitu, masih di bawah kayak gitu. Nah, di situ aku pertama kali itu, jadi kalau kelompok KKN aku ini tuh kan dibagi sama kampus. Kita sama-sama nggak saling kenal.
Jadi kayak kanal itu baru pertama kali oke, kita dibagiin namanya, habis itu ya udah kita baru kenal di situ, langsung ke ada pembekalan sih sebelum langsung ke KKN itu kita ada pembekalan dulu, kenalan di situ, bonding lah, nyusun proker segala macam kayak gitu. Nah di situ ada salah satu teman aku satu kelompok ini, jadi kita berdelapan, 3 orang cewek, 5 orang cowok. Satu cewek ini termasuk aku, jadi 1 orang ini tuh kayak dari awal tuh udah bilang kayak aku tuh bisa kayak ngeliat kayak gitu. Ini yang ngomong dianya. Sebutlah siapa lah ya. Oh, dia mendeklar dirinya sendiri lah gitu. Iya, karena memang pengalamannya dia itu dari dulu dia udah sering kesurupan. Jadi kenapa dia ngasih ya? Iya, benar. Jadi kata dia, kenapa aku bilang duluan, karena aku takutnya ini kan tempat baru. Kita belum tahu kondisinya seperti apa, takutnya di sana kejadian apa-apa kalian kaget. Jadi aku ngomong dulu. Jadi biar kalian tuh setidaknya ngerti lah nanti kalau aku tuh kenapa di sana kayak gitu. Ya udah, dari situ kayak setelah kita pembekalan segala macam ngurus proker untuk proker, abis itu kan kita tiba di hari dimana berangkat tuh ke sana. Nah kita berangkat ke sana pakai motor, kita itu baru sampai tempat KKN itu jam 9 malam karena sempat hujan jadi kayak sempat pada berhenti dulu gitu, itu jam 9 malam langsung kita itu ditempatin di rumahnya Bapak Kepala Desa. Jadi rumahnya tuh cukup besar, cewek-cewek itu di kamar paling depan. Jadi kayak ada ruang tamu, terus di sini kamar cewek, terus masuk kayak ruang tengah luas gitu, sebelahnya kamar bapak ibu sama kamar anaknya. Nah cowok-cowok di paling belakang. Jadi kayak nanti denah rumah ini akan ada di cerita juga. Jadi si cowok-cowok ini di kamar belakang, paling belakang, terus belakangnya langsung dapur. Dapurnya ini dapur terbuka, luas gitu, bawahnya masih tanah, dan nggak ada tembok kayak temboknya banget gitu loh. Jadi dia cuman ada atapnya ada, tapi ada pakai apa sih, seng ya namanya? Iya, seng. Bukan triplek, kayak seng gitu yang disusun gitu doang, dan di belakang situ kayak banyak banget pohon pisangnya. Kayak gitu. Nah, nyampe sana jam 9 malam, terus kayak kita ya udah ngobrol-ngobrol sedikit sama ibu sama bapak kayak gitu. Abis itu kita istirahatkan masing-masing, masuk kamar, kita bertiga cewek di kamar depan, cowok-cowok di kamar belakang. Terus jadi posisi tidur aku dan teman-temanku yang cewek itu, aku di paling pinggir, temen aku yang bisa itu di tengah, satu lagi di paling pinggir sebelah sini yang paling bawah kayak gitu. Di situ 3, terus jam 2:30 pagi itu aku tuh kayak kebangun gara-gara temen aku ini sebelah aku tuh kayak giniin aku. Jadi kayak aku tuh digini-giniin, iya di toel, tapi keras, terus kayak nggak berhenti dan nggak, temponya tuh sama gitu loh, kayak gitu. Terus, nah dia itu tidurnya selalu nutupin muka pakai selendang. Iya, jadi kata dia tuh bisa napas gitu. Dia bisa, jadi kayak misalkan kayak pasmina gini, terus kayak gitu, tipis kayak selendang tipis gitu dia tutupin, sama ada boneka kecil gitu yang biasa dia pegang, gitu. Terus habis itu aku diginiin, terus kayak aku langsung mau ke toilet kayak gitu. Aku tanya ke dia kan, mau ke toilet. Dia cuma geleng-geleng doang tapi tanpa bersuara. Terus kayak aku ngerasa kayak aduh, kayak udah nggak enak nih kayak gitu. Iya, aduh apa nih kayak gitu. Ya udah aku baca-baca aja, aku baca ayat kursi. Baru 3 kali aku baca ayat kursi, terus ada yang bisikin. Jadi kayak dia kan di sini aku. Dia di sini aku tuh ada bisikin. Dan beda suaranya, bukan suara temen aku. Ayat kursi mah udah biasa. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jujur sampai sekarang aku masih kayak, karena keinget gitu loh, gimana cara dia, ya suaranya, terus sama cara kayak nadanya dia ngomong itu. Terus kayak ya udah aku baca aja, aku tetap lanjut ayat kursi, aku bacain apa yang aku bisa lah, ayat-ayat surat-surat pendek yang aku bisa kayak gitu. Habis itu kan dari jam 2:30 nih, dan itu tuh berlangsung sampai jam 3:30. Nah sepanjang itu jadi dia tuh masih tetap gini-giniin aku, sambil tangan satunya itu dia ngeraih tangan aku tuh kayak diginiin, kayak kenceng banget, sakit sih, lumayan sakit kayak gini. Terus pas tangan aku gini, jadi dia tangan satunya megang gini, tangan satunya gini ke aku, bonekanya dia gerak ke arah aku, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus abis itu kan kayak aku kayak aduh gimana gitu.
Dan gak mungkin anak-anak juga pasti pada tidur kan, karena jam segitu aku chat di grup juga nggak ada yang bales. Aku inget, aku tuh ada kayak Muratal Arpular gitu di HP. Aku play apapun yang ada, yang inilah yang saya inget aku waktu itu Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman sampai selesai itu nggak habis-habis itu gangguan. Dan di sepanjang itu tuh aku kayak kebayang di pikiran aku, itu kayak ada cewek, satu sosok cewek di ruang tengah. Di ruang tengah rumah itu, kayak lagi berdiri aja gitu. Nah, jadi surat Ar-Rahman itu selesai, masuk ke surat Al-Waqiah beberapa ayat, udah selesai, dia udah berhenti, dia nggak gini-giniin aku. Habis itu dia bangun, terus kayak nggak tanpa rasa berdosa, cuman nanya, loh kamu udah bangun? Jadi aku cuman kayak, jadi di situ kayak aku kayak, juga lu. udah keringetan, udah ketakutan, kayak gimana sih rasanya? Terus kayak, iya, ayo anterin ke toilet. Aku gituin doang. Anterin ke toilet, beneran dia kayak bukan nggak ada apa-apa ya. Udah, itu hari pertama. Hari pertama aku KKN di situ, udah kena kejadian aku. Dan setelah itu tuh kayak, jadi masing-masing tuh kena temen-temen aku tuh. Ya, jadi kayak kalau kata orang mungkin kayak ngajak kenalan kali ya sama orang baru atau gimana, nggak ngerti deh. Apa sih Kena, dia tuh? kenanya tuh dalam arti Jadi kayak digangguin Kayak gitu loh. kena Mas. gangguan gini. tapi Iya. tapi lewat si teman kamu itu. Jadi ternyata kan tadi aku di awal cerita si cewek ini kan bisa ngeliat. Sebutlah siapa, Nurul misalnya. Sebenarnya Nurul gitu. Si Nurul ini kan bisa lihat. Heeh. Terus abis itu ada ternyata satu cowok yang bisa juga, tapi enggak, tapi dia tuh diem-diem doang, dia diem doang. Dia juga tipenya bukan orang yang suka cerita kayak gitu. Kita tahu tuh di tengah-tengah itu kan kita selama 35 hari. 35 hari di situ. Jadi kayak yang gangguan-gangguan. Nah, teman aku yang cewek ini tuh sering banget kesurupan. Jadi kayak yang tiba-tiba dia diem makan sambil kayak dia pegang piring begini, terus kayak mukanya tuh kayak tatapannya tuh tatapan apa sih, kosong gitu, kayak gini. Terus gerakannya tuh lambat. Kita kayak pada aduh gimana gitu kan, kayak udah biarin aja kayak gitu, biarin aja, karena udah capek gitu dari awal yang kita bantuin, kita kayak ya udah doain kayak gitu, doain apa segala macem, sampai akhirnya pada kayak udahlah biarin aja, capek kayak gitu loh. Karena bener-bener itu tuh kayak hampir tiap hari gitu. Nah, ada salah satu yang kita jadi tahu, si temen aku yang cowok ini, sebut saja misalnya namanya Farhan gitu. Si Farhan ini bisa juga. Itu gara-gara satu kejadian di mana kayak, jadi abis kesurupan nih si cewek ini satu, si Nurul kesurupan itu di kamar depan kan, di kamar cewek yang depan. Terus kita pada bantuin kayak ya doain lah, pada pegangin gitu-gitu. Terus abis itu udah tuh udah sadar, kita keluar kamar. Nah, biasanya itu malam-malam kita suka kayak ada briefing dulu untuk kegiatan besok paginya kayak gitu. Nah, yaudah yuk di kamar belakang aja, di kamar cowok kayak gitu. Ya udah di kamar cowok ke belakang, terus jadi kan kita semua bantuin. Nah, aku tuh tiba-tiba keluar kamar kerasanya mau nangis, pengen nangis, sama di sini tuh berat banget. Astagfirullahaladzim. Lanjut Mbak. Nah, kayak gitu. Jadi kayak aku tuh keluar dari kamar karena rasanya tuh kayak pengen nangis, terus berat gitu di sini. Terus aku kayak, kok aku pengen nangis ya kayak gitu. Terus mama, udah yuk ke belakang aja dulu, ke belakang gitu. Terus karena aku ngerasa kayak nggak enak, aku dengerin lah moderator aku kan pakai headset gitu. Masih sadar sih, aku inget sih, aku masih sadar di situ. Terus tiba-tiba kayak aku tuh ngelepasin headset, kayak aku tuh bilang panas kayak gitu. Jadi kayak aku lempar headsetnya. Itu kan aku dengerin Moratal kan, jadi aku lemparin panas kayak gitu. Terus temen aku yang cewek ini ngomong sama temen aku yang cowok kayak bantuin kayak gitu. Aku nggak bisa, aku abis itu capek lah, dia abis kena kan. Terus habis itu, nah kita kan yang lain tuh kan pada kayak bingung loh, kok bilang sama si cowok bantuin kayak gitu kan, karena kita semua nggak tahu kalau si cowok ini bisa, si Farhan ini bisa. Nah, mungkin mereka saling ngerti kali, nggak ngerti deh kayak gimana. Gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu. Terus akhirnya si cowok ini, si Farhan ini ambil wudhu, keluar. Jadi kan di kamar cowok nih posisinya, di kamar, terus di sini pintu, wudhu, terus dia kayak bantuin aku gitu, kayak ngelemparin. Jadi kayak aku tuh diginiin kayak sambil didoain gituin. Terus dia kayak ngelempar pluk kayak gitu kan. Dilempar sama dia, habis itu dia keluar, dia sholat. Dia sholatnya itu kayak ini kan pintu kamar. Nah, dia itu sholatnya di sebelah sini. Jadi kayak ada dia sholat di sini, rakaat kedua tiba-tiba dia nabrak pintu. Jadi kayak dia lompat, dia nabrak pintu, jedar, kenceng banget.
kita nggak tahu kan, dia bilangnya cuman kayak enggak ada kecoa, padahal kita tahu dia nggak takut kecoa. Ternyata pas itu jadi ada yang nepok punggung dia, ditepok terus diketawa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak makanya kata-kata dia kalau nepok doang sih gue nggak apa-apa. Ini tuh ketawa bener-bener kedengeran. Akhirnya dia lompat, dia bener-bener nabrak si pintu. Terus spontan gitu. iya bener-bener jedar kencang banget sih, itu lumayan kayak sakit sih. Kayak sakit sih. Terus abis dia masuk. Jelasin kalimat kok sakit sih. Kayak gitu sampai kayak ya udah suruh sholat di dalam. Nah akhirnya kita tahu ternyata si cowok ini tuh emang si Farhan itu kayak emang bisa, dan ternyata setelah selesai 35 hari itu dia baru cerita. Dia tuh orang emang tipenya yang diem gak mau cerita gitu karena takut teman-temannya pada takut kan. Jadi dia itu sering, jadi di kamar cowok yang belakang itu kan ada jendela kecil gitu. Kecil, terus suatu hari dia pernah lihat kayak, jadi tuh dia seringnya kayak misalkan nih HP nih, kayak pura-puranya selfie gitu loh, pura-puranya selfie kayak gitu. Ternyata kayak ada sesuatu di atas dia. Jadi dia duduk atasnya jendela. Pagi-pagi tuh dia tiba-tiba gini, ada punya kertas nggak kayak gitu, buat apa, buat nutupin itu jendela. Kita kira kenapa ya, terus ya udah abis cerita pernah diintipin sama pocong, jadi kelihatan. Keluar dari jendela. Iya, jadi kayak waktu itu ada fotonya sih, waktu itu ada sempat ada fotonya. Jadi karena dia kan seringnya kayak gini nih, dia kayak ngelihat kayak dia tuh nyari gitu. Terus pernah ketangkep, jadi kayak dari sini ke atas gitu. Ngintip gitu? Iya, kayak ngintip gini ya. Kan jendelanya tinggi kecil. Fotonya masih ada nggak ya? Udah nggak ada. Dihapus? Iya, karena kita kayak udah hapus aja, takut gitu. Lumayan sih, itu lumayan agak, nah sejak saat itu kayak banyak gangguan. Jadi masing-masing kayak entah yang, jadi kita di rumah itu kayak dipanggil itu udah biasa, yang kayak dipanggil misalnya kayak, Rel, kayak gitu kan. Terus kan itu suara cewek, sedangkan kita cewek cuma bertiga nih. Jadi aku kan langsung, itu sekali doang, aku tanya kan sama temenku kayak, kamu manggil nggak? Enggak. Kamu manggil nggak? Oh ya udah kayak gitu. Itu tuh jadi hal biasa jadinya, karena kayak udah saking banyaknya yang kita sering banget kayak digangguin. Karena di belakang itu ternyata ya emang mungkin banyak kali ya yang di pohon-pohon pisang itu. Gitu. Kata si Farhan, dia cerita nggak berbagai macam gangguan yang dialamin sama anak-anak tuh penyebabnya apa, atau apakah memang ada yang bersemayam di rumah itu? Katanya sih emang ada emang udah di situ aja gitu. Penghuni situ? Iya, emang penghuni situ, karena belakang rumah itu kan juga kayak kebun pisang. Kayak kebun pisang kayak gitu. Dan memang di desa itu ternyata emang mistisnya masih kental. Ya. Gitu sih. Jadi kayak si Farhan tuh emang seringnya tuh kayak misalkan kayak dia pura-puranya selfie atau pura-puranya ngefoto, itu kayak dia tuh pengen nangkep sesuatu. Nah, karena kayak dan aku tuh sering banget, kayak aku dari malam-malam nih kita seringnya kayak entah kita beli makan atau misalnya kita kayak dari rumah ke rumah RT atau RW kayak gitu di sana. Kan si desanya itu kan kayak rumah terus ada kebun gitu-gitu kan. Nah, aku tuh seringnya boncengannya sama si Farhan. Jadi aku tahu ketika ada sama nggak ada yang lewat itu tuh, jadi di jalan yang sama, jalannya kayak turunan gini, emang sebelahnya kayak kebun-kebun gitu, turunan gitu. Jadi kadang-kadang dia klakson, kadang-kadang enggak. Kayak gitu. Jadi kayak kadang klakson, kadang enggak gitu. Kalau dia ngelakson berarti ada yang tinggi. Iya, agak merinding juga sih. Jadi kayak kok ada nggak enak. Terus tiba-tiba dia klakson. Oh, berarti emang ada. Oh, berarti Mbak April memang ini ya? Cukup sensitif atau sebenarnya gimana? enggak juga sih, cuman mungkin karena di situ dengan dua teman aku ini dan kita sering ngalamin kejadian itu, jadi kayak mungkin aku tuh pertama kali ini kayak baru kali ini ngalamin horor yang bener-bener digangguin itu selama KKN doang. Sebelumnya tuh ya cuman paling kayak cuman dengar suara doang, itu juga kayak ya udah enggak yang gimana. Nggak begitu sensitif ya? Iya betul. Kalau sensitif berarti dari tadi harusnya ngerasa. Di atas sana tuh kita lagi diperhatiin tuh putih kan? Iya, nah, CCTV gitu. Bukan, rebahan gitu. Iya tahu rebahan gitu ya. Kan, bener kan? Iya. Udah meong. Ketawa geli. Bentar. Ini udah ketempelan nih begini. Tempelan daun paya. Tempelan daun paya, sayur. Kayak gitu sih, jadi sering Tuh. banget. Kan Ada saya lagi. bilang, Tapi punya daun katuk nggak? minimal kemangi lah. Wangi. Tempelan daun paya. Iya. Oke. Berapa hari Mbak waktu itu? 35 35 dan setiap hari selalu ada? Hampir Hampir tiap hari. Oh hampir tiap hari. Kayak gitu prokernya gimana, Mbak?
Proker tuh jalan ya udah siang-siang aja, jadi kita tuh kejadian tuh seringnya malam. Pas sampai rumah, kayak mulai lagi kayak iya, gitu kayak ya. abis maghrib kayak gitu. Terus tuh emang kita kan kadang karena dari pagi kayak ngajar anak PAUD gitu, anak-anak playgroup ya namanya. Terus kayak ntar siangnya pendidikan usia dini ya, gitu. Ngajar pagi, terus kayak siang ntar ada kegiatan gitu-gitu segala macam. Terus kan kita selalu pulangnya kayak sore atau abis maghrib. Nah kadang baru abis maghrib itu baru kita sempet kayak sowan lah istilahnya kalau di desa kan, sowan kayak ke kepala dusun gitu-gitu. Nah karena si desanya ini kayak banyak kebun-kebun yang masih banyak lah, kayak masih gelap juga. Nah kadang-kadang tuh kayak gitu, kayak tadi yang aku cerita si Mbak Nurul itu yang makan kayak gitu tuh, itu abis dari, jadi kayak kita tuh abis dari rumah kepala dusun siapa, terus karena deket jadi kita pada jalan kaki kan. Nah itu ngelewatin kayak kebun-kebun gitu, nah itu kena kayak gitu. Terus habis itu pernah lagi yang kayak ini udah akhir-akhir udah mau pulang, kayak hampir hamin berapa gitu. Jadi aku tuh lagi ngobrol sama teman-teman yang lain di depan, di kayak di apa namanya, di ruang tamu. Terus kamarnya kan kayak sebelahan gini kan sama si ruang tamu. Jadi dua temen aku, si Nurul dengan si A lah sebut saja, itu lagi di dalam. Terus pas aku ngintip, adanya cuma si A doang di kasur. Terus si itu kemana gitu kan. Nanya terus tuh ya pasti aku tanya kan, itu kemana gitu kan. Terus habis itu dia cuman kayak tuh di situ di belakang pintu. Pas aku lihat begini, dia kayak rambut dia kan panjang. Dia lagi begini, terus kayak ngelirik ke aku, kayak dia tuh kayak nyisir gitu loh, dia nyisir gitu kayak dia ngelihat ke aku, senyum itu senyum menyeringai gitu loh, kayak aku kayak So cantik gitu ya. iya benar-benar kayak menyeringai, yang kayak sambil ngelirik terus senyumnya senyum menyeringai. Aku tutup pintunya. Kenapa? Biasa aku gituin loh. Habis itu udah balik lagi. Itu kenapa sih? Maksudnya apakah memang, maaf ya, apakah memang orangnya begitu atau dia lagi kenapa saat kayak gitu? Nah aku tuh nggak tahu ya Mas ya, karena kan kata dia kan emang sering kayak gitu. Terus dan ternyata kayak fun fact-nya si Nurul ini tuh aku kan baru kenal pas kuliah ini. Nah ternyata dia itu temennya teman aku waktu SMP. Jadi ada tuh aku punya temen waktu SMP sama dia. Waktu SMP dia itu juga sering kesurupan dari SMP. Dari kayak SMP gitu. begitu. Iya betul, dari Apakah SMP. ya soalnya kan banyak ya yang kita dapat juga kalau karakter orang-orang ini nih tipikal yang suka cari perhatian mungkin ya, gitu atau gimana. Gue suka trauma gue kalau sama orang-orang yang bawa boneka gitu tuh. Itu tuh pas tidur doang sih. Sebenarnya bonekanya juga bukan boneka yang manusia. Iya atau sama. Yang itu yang gue bilang gue dulu punya gebetan. Gue punya gebetan. Jadi PDKT itu ketemu kan ya Mbak ya, aku punya gebetan. Itu di Semarang tuh. Ketemu pertama dia pengen pulang, katanya mau main sama adiknya udah nyariin. Ketemu kedua, hari kedua nggak bisa lama-lama, harus ngerawat adiknya. Ketemu ketiga dikasih tahu sama teman-teman, yakin lo mau sama ini? Iya, kayaknya orangnya tough juga nih, sering iniin adik-adiknya. Oke. Positif banget kan. Oh, jelas bro, maksud negatif nggak saya deketin namanya. Iya betul. Setelah lama pisah. Maksudnya pisah tuh maksudnya saya balik ke Jakarta, dia masih stay di Semarang, lanjut BBM-an waktu itu, sampailah di momen, ya nih mau lihat adik-adik aku nggak gitu intinya. Pas dia tak boneka. Ih serem banget. Dua Jujur itu atau serem tiga gitu. Itu adik-adiknya tuh. Dan bonekanya bukan boneka beruang teddy bear dan lain-lain ya, boneka-boneka orang. Spirit doll, ya, kayak spirit doll gitu. Itu serem banget sih. Kan jadi lo gebet dah tuh. mendingan caki Jawa. Dan es krim Turki. Coba, itu es krim Turki gimana? Lagi-lagi. Boneka caki Jawa. Nih, Boneka Caki Wonogiri. Tahuan. Tapi begitu, makanya aku trauma banget nanyain kenapa sih, karena sehari-harinya biasa aja, cuman memang agak berbeda perspektif obrolan gitu loh. Iya sih. Punya frekuensi sendiri. Iya, punya frekuensi sendiri gitu, quote-unquote ya gitu. Jadi nih aneh. Iya gitulah bahasanya nih, kenapa ya gitu. Masa iya kalau kita jadi sama dia kita punya adik Boneka, takut banget. Spirit doll.
Bener. Jadi di sana ngajar anak-anak PAUD ya? Iya. Nah, kita waktu itu pernah ngajar anak-anak PAUD. Jadi, aduh tambeng banget dah pokoknya kalau dibilangin. PAUD Pemalang tapi seru, Mbak. Agak ada yang tambang juga sih sama. Ada ya. Nih, es krim Turki lagi. Iya! Tapi kok pertanian ngajar, Mbak? Mencampur sih ininya. Jadi prokernya itu nggak cuman. Jadi kalau yang pertaniannya itu kan kita macam-macam nih diurusannya. Oh, jadi nggak benar, cuman. tadi Jadi ya, kayak di satu awal. kelompok itu kita berdelapan. Itu ada yang anak Macem-macem fisip, ya. iya ada yang anak fisip, ada yang anak peternakan, ada yang ekonomi gitu-gitu, ada yang Lah, Mbak, apa hukum. waktu gitu. itu? Apa? Ya maksudnya pertaniannya ngapain? Aku ini jadi kalau di kampusku itu kayak ada namanya budidaya azolla. Azolla itu kayak sejenis apa ya sebutannya ya? Pokoknya kita Artis. Bisa aja sih. Aduh ini kalau sebut azolla udah pasti tahu kampusnya apa. Wayau. Ya udah. Kayak gitu. Jadi kayak Budidaya azolla. Iya, Azolla nih apa? Jadi sih? azolla itu kayak sejenis Tanaman. kayak lumut. Tau nggak sih warna hijau di air gitu. Dia itu bisa buat pakan ternak. Jadi kayak lebih sehat gitu untuk pakan ternaknya. Kayak gitu. Rumput laut Jawa lah. Kena lagi aja tuh Jawa. Kan kalau Jepang ada tuh siwit. Iya. Ah, ini azolla nih. Lo kerenyes deh tuh azolla. Buat pakan ternak. Iya, buat Sapi, pakan ternak. kambing. Iya, gitu. semua Makan lumut ternak. nggak apa-apa. Emang itu kayak sengaja jadi misalnya kayak satu kolam ukuran 5x5 kayak gitu misalnya. Nah itu tuh bibitnya kayak cuman 2 kilo doang. 2 kilo, abis itu kayak lama-lama dia akan nyebarin gitu. Nutupin satu kolamnya. Nah itu kayak bisa untuk, apa namanya, di bawahnya bisa untuk ikan juga. Itu kan kolam kan. Kalau buat pakan ternak, bisa nggak buat manusia? In the Nggak. future gitu. Kayaknya nggak tahu sih, Iya. kayaknya nggak bisa ya. Kan sesuatu yang dimakan ternak Atau Mas kadang Bimo mau coba? bisa jadi, tapi harus diolah dulu gimana kayak gitu. Belum ada sih, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau zaman saya sih belum ada. Yang si Mbak Nurul tadi jurusannya apa? Peternakan. Oh, dia pernah kesurupan kambing etapa. Susu kambing tahu. Kesurupan kambing nih. Kambing etawa. Oh iya, kambing etawa. Itu protes. Susu kambing etawa dapat Anda dapatkan. Beli sekarang. Beli sekarang. Sebelum susunya nggak ada. Sebelum menjadi kambing ketawa. Oh gitu. Iya, dia peternakan. Aduh, tapi peternakan keras loh di beberapa kampus, fakultas-fakultas peternakan cukup keras ternyata. Iya. Bro, Kenapa bro? asli. Di pelonco sapi apa gitu? Giring sapi lah. Tuh lu adu. Wah, suruh ngadu. Oke lah, siap. Ya. Terima kasih ya Mbak sudah Sama-sama. sharing-sharing. Nah terus bentar ya, Oke. kita sharing terus kenapa jadi ke fashion show? Bukan fashion show. Fashion school. Iya. Iya, jadi kayak aku tuh sebenarnya kayak di pertanian tuh agak, aduh ini bukan aku kayak gitu loh. Oh. Jadi kayak ya udah deh, yang penting lulus deh kayak Dulu gitu. yang penting negeri ya? Iya benar. Yang penting dapat negeri. Kamu desainer atau apa Kak? Enggak, aku jadi di situ kayak Tim konten? bagian tim kontennya. Oh, baik. Keren. Nih, Keren. es krim Turki lagi? Iya. Iya. Udah, Ada. beres. Ayam. Oke. Terima Mbak, kasih tahu. Kak. Cabe gede banget ini bukan. Ini mah bukan cabe. Ini pentil nitrogen. Cabe. Ini. Gede banget. Ini pentil nitrogen. guys. Nitrogen. Aduh. Nah, kita ketemu lagi di perbincangan malam kelima berikutnya. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Thank you Mbak April.